Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Sejarah. Silahkan klik tombol like, subscribe dan share ke semua orang agar pengetahuan ini menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah tenggelamnya kapal Tampomas. Kapal Tampomas II adalah kapal angkut penumpang yang mengalami musibah naas saat berlayar dari Jakarta menuju Sulawesi, yang mengalami kebakaran dan tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo. Kapal yang semula bernama MV Great Emerald diproduksi tahun 1956 oleh Mitsubishi Heavy Industries di Shimonoseki, Jepang. Merujuk pada Memorandum of Agreement, pembelian kapal tercatat pada tanggal 23 Februari tahun 1980 oleh Indonesia, dan diganti dengan nama Tampomas II. Kapal Tampomas melakukan pelayaran perdana pada tanggal 2 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni tahun 1980. Dalam pelayaran perdana kapal ini menempuh rute Padang Jakarta Ujung Pandang, yang turut membawa awak media dan pejabat negara pada pelayaran perdananya. Belum genap 1 tahun, kapal ini telah ditimpa nasib naas, yang memakan banyak korban. Berawal pada Sabtu, tanggal 24 Januari tahun 1981, kapal telah bersiap untuk berlayar. Pukul 19 kapal yang dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai, berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, menuju Ujung Pandang, Sulawesi. Kapal ini membawa setidaknya 191 mobil, 200 sepeda motor, dan diperkirakan 1.442 orang yang menaiki kapal ini. Pada awal pelayaran semua terlihat normal. Kondisi laut yang tenang dan cuaca yang cerah, dan di dalam kapal sendiri, direncanakan sebuah acara show, di bar kapal dengan penyanyi Ida Farida, dari home band kapal. Namun, seperti sebuah pertanda, di saat acara tersebut, seorang pria membawakan lagu Salam Perpisahan yang bernama Ferry. Namun semua tak menyangka di balik kegembiraan yang mereka rasakan, akan ada peristiwa naas yang akan terjadi pada kapal yang mereka naiki. Pelayaran rute Jakarta menuju Ujung Pandang diperkirakan akan sampai pada hari Senin, tanggal 26 Januari tahun 1981 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pada Minggu pagi tanggal 25 Agustus keadaan berlangsung seperti biasa, pelayaran berjalan lancar. Namun pada malam harinya, sekitar pukul 20, kapal diterjang badai laut yang hebat, sehingga beberapa bagian mesin mengalami kebocoran bahan bakar, yang menyebabkan kebakaran hebat. Diketahui percikan api dipicu oleh puntung rokok yang terbawa masuk melalui ventilasi. Para kru yang melihat bergegas untuk memadamkannya menggunakan tabung pemadam portabel, tetapi sayang usaha mereka gagal. Api semakin menjalar ke kompartemen mesin karena pintu yang terbuka. Akibatnya selama 2 jam tenaga utama mati, dan generator darurat pun gagal berfungsi dan usaha pemadaman pun akhirnya dihentikan karena besarnya api sudah tidak memungkinkan untuk dipadamkan. Ditambah dengan bahan bakar yang ternyata masih terdapat di setiap kendaraan, menyebabkan api merambat dan membakar semua lantai dengan cepat. Setelah kebakaran terjadi sekitar 30 menit, para penumpang diperintahkan untuk segera menuju lantai atas dan langsung menaiki sekoci. Namun hal ini berlangsung lambat karena hanya ada 1 pintu menuju lantai atas, ditambah para ABK dan mualim kapal yang sangat panik sehingga tidak ada yang memberitahu penumpang di mana arah dan lokasi sekoci. Dari 6 sekoci yang ada, masing-masing hanya berkapasitas 50 orang, hal itu membuat sebagian penumpang nekat terjun bebas ke laut, dan sebagian lagi menunggu pertolongan selanjutnya. Namun, pada saat itu seorang pemandu kapal baru mengatakan bahwa salah satu mesin kapal telah mengalami kerusakan sebelum bertolak. Di saat yang bersamaan kapal Sanghi juga melintas di sekitar perairan yang sama.
Kapal Sanghi sendiri dalam perjalanan dari Parepare menuju Surabaya untuk melakukan perbaikan karena mesinnya mengalami kerusakan. Kepulan asap tebal mengudara sehingga dapat terlihat oleh mualim satu, yang bernama Bilalu, namun sayangnya kru tersebut mengira kepulan asap berasal dari sumur minyak lepas pantai. Namun tak berselang lama markonis kapal Sanghi, yang bernama Abu Bakar, mengetahui peristiwa tersebut dan segera mengirimkan pesan SOS untuk meminta bantuan. Pada pukul 8.15, kapal Ilmamui menyusul untuk melakukan pertolongan dan tiba pada pukul 21, disusul 4 jam kemudian oleh kapal tanker Istana 6. Dan kapal-kapal lain masih berdatangan untuk memberikan pertolongan. Pada tanggal 26 Januari pagi, Laut Jawa dilanda hujan yang sangat deras. Namun api mulai menjalar ke ruang mesin di mana terdapat bahan bakar yang tidak terisolasi. Akibatnya pagi hari tanggal 27 Januari terjadi ledakan di ruang mesin dan membuatnya penuh oleh air laut. Ruang propeller dan ruang generator turut pula terisi air laut yang mengakibatkan kapal miring 45 derajat. Pada siang tanggal 27 Januari tahun 1981 pukul 13.45 kapal Tampomas II akhirnya tenggelam ke dasar laut bersama 288 orang yang terjebak di ruang bawah. Kapal tenggelam setelah mengalami kebakaran selama kurang lebih 30 jam sejak awal terbakar pada tanggal 25 Agustus. Korban diperkirakan mencapai sekitar 431 orang, namun ada juga yang mengatakan sekitar 600 orang lebih yang menjadi korban atas peristiwa naas tersebut. Kapten Abdul Rifai termasuk yang terakhir meninggalkan kapal. Sebelumnya ia sempat mengirimkan pesan kepada nakoda kapal Sanghi, "Tolong kirimi saya air dan makanan karena saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Pesan tersebut disampaikan melalui awak kapal Tampomas II yang berhasil menyeberang ke kapal Sanghi yang bernama Bakaila. Tetapi sayang permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh nakoda kapal Sanghi karena suatu kendala. Demikianlah sejarah tenggelamnya kapal Tampomas. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Cerita Sejarah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share, agar bermanfaat bagi banyak orang.